Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Bayangan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini dalam keadaan sehat selalu, berkah selalu, dan sukses selalu. Masih bersama saya, Rahmat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang berjudul Penunggu Danau Ranukumbolo. Cerita ini bersumber dari Kaskus dan diposting oleh Sandler. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung secara detail, nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita masuk ke ceritanya. Penunggu Danau Ranukumbolo. Kakak, bajunya udah dimasukin semua belum? Tanya ibuku dari lantai bawah. Iya mah, ini udah selesai kok. Aku sekarang sedang merapikan beberapa pakaian dan juga peralatan yang akan kupakai untuk camping sekolah. Waktu keberangkatan adalah pukul 9 pagi, sedangkan sekarang sudah pukul 8 pagi. Dan aku masih sibuk memilih-milih baju, bukan karena aku ingin diperhatikan, karena aku orangnya tidak tahan dingin. Jadi aku berpikir lebih baik untuk menggunakan pakaian tebal. Namun di satu sisi, aku juga tidak tahan panas. Aku kembali melepas pakaian tebalku. Inilah karakterku, begitu repot dan suka overthinking. Padahal aku hanya perlu memakai jaket. Dan jika suhu di dalam bis tidak dingin, aku hanya perlu melepasnya. Tidak hanya itu, rambutku yang panjang juga menjadi sumber masalah untukku. Jika aku ikat, maka rambutku akan kusut. Dan jika tidak kuikat, aku akan kepanasan. Namun, jika aku potong pendek, aku malah tidak menyukainya. Terkadang, aku suka merasa kesal terhadap diriku yang suka berlebihan berpikir. Oh iya, perkenalkan, namaku Rizka. Sekarang aku duduk di kelas 2 SMA. Kini aku sedang berlari menuju sekolah dengan tas yang cukup berat ku gemblong. Dengan napas begitu kembang kempis, aku paksakan kakiku untuk tetap berlari. Aduh, kebiasaan banget kamu, Riz, ujar Hendra. Ia adalah ketua kelasku. Iya maaf Hen, bangku aku di mana ya? Tanyaku dengan napas yang terengah-engah. Itu sama Tian di belakang, ujar Hendra sambil menunjuk. Ih, kok sama Tian sih? Nanti kalau dia kesurupan lagi gimana? Ujarku. Ya kamu doain biar sembuh, ya udah sana. Udah telat masih aja bawel, heran. Celetuk Hendra yang kesal kepadaku. Tian adalah seorang pria yang begitu pendiam di kelasku. Banyak murid di kelas yang menjauhinya, karena banyak murid kelasku yang takut kepadanya. Bukan karena dia sok jagoan atau apapun itu. Selama hampir 2 tahun dia bersekolah di sini, dia sudah kesurupan hampir 5 kali. Sedangkan aku tidak membencinya. Terkadang aku juga merasa kasihan kepadanya, karena dia selalu sendirian di kelas. Bahkan ketika ada tugas kelompok, dia selalu seperti diasingkan. Namun apa daya, aku yang juga takut terhadapnya memilih untuk ikut menjauhinya. Aku dengan terpaksa menghampiri bangku di mana Tian berada, karena seluruh bangku sudah terisi penuh. Aku pun menaruh tasku di atas dan duduk di sampingnya. Aku mendapat ledekan dari teman kelasku yang lain karena duduk di sampingnya. Aku hanya bisa menghela nafas, menahan rasa sebal atas ledekan mereka.
Sedangkan Tian, dia seperti sudah terbiasa akan hal itu. Ia hanya membaca buku tanpa menghiraukan yang lain. Anak-anak, tolong perhatiannya ya. Perjalanan menuju Taman Nasional Bromo Tengger Semeru akan segera dilaksanakan. Mohon doanya agar perjalanan kita bisa selamat sampai tujuan. Ujar Bu Elis, wali kelas kami menggunakan mic di samping supir. Dengan 3 bus yang masing-masing berisi 28 orang, kami berangkat menuju Semeru dengan penuh semangat, tanpa tahu apa yang akan terjadi kepada kami nanti. Jika saja aku tahu apa yang akan menimpa kami di sana, aku akan menghentikan perjalanan ini, apapun resikonya. Singkat cerita, kami akhirnya sampai di sebuah restoran di dekat Gunung Bromo. Sekedar mengistirahatkan badan sejenak dari panjangnya perjalanan sebelumnya. Kini aku sedang duduk di meja makan bersama Indri, Dewi, dan Gary. Kami sedang menyantap makanan yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Tadi gimana rasanya berduaan sama Tian? Ledek Gary kepadaku. Gak apa-apa sih, dia juga diem doang sepanjang perjalanan, malah enak, jadi bisa tidur tenang, jawabku kepada Gary. Cie yang tidur sama pangerannya, ujar Dewi dengan nada meledek. Bodoh amat, sahutku kepada Dewi. Setelah 1 jam lebih kami beristirahat di restoran, kami mulai mempersiapkan bawaan kami dan akan mulai mendaki Gunung Semeru. Karena kami semua akan mendirikan camp di pinggir danau Ranukumbolo dan akan menginap 3 malam di sana. Setelah kurang lebih 30 menit berjalan, kami yang ingin segera menuju danau harus bersabar, dikarenakan kabut yang hampir menutupi seluruh tempat di danau. Jadi, guru kami tidak berani mengambil resiko karena takut akan tersesat. Dan para guru akhirnya memutuskan untuk menginap di salah satu motel terdekat yang tidak begitu jauh dari lokasi danau. 1 kamar ber5 ya. Untuk kunci kamar nanti akan dibagikan sama Pak Sutoyo. Dan 1 lagi, wanita dan pria tidak boleh 1 kamar, ujar Bu Elis. Iya Bu, sahut para murid. Aku mendapatkan kamar di lantai 2 bersama Dewi, Anggi, Ana, dan juga Yani. Karena hanya ada 1 kasur di dalamnya, kami memutuskan untuk melakukan home pimpa. Dan 2 orang yang kalah akan tidur di lantai. Dan akulah yang akhirnya harus tidur di lantai bersama dengan Anggi. Aku dan Anggi tidur di depan kasur, dekat dengan TV. Ada juga jendela besar di sebelah kasur. Aku mempersiapkan kantung tidur yang memang sengaja aku bawa untuk camping nanti. Waktu itu menunjukkan pukul 9 malam. Bu Elis ditemani Pak Danang mengitari tiap kamar untuk mematikan lampu dan juga menyuruh para murid untuk segera tidur. Yaelah Bu, baru juga jam 9, ujarku kepada Bu Elis. Gak ada alasan, besok kita bakal capek sama kegiatan, jadi sekarang istirahat, sahut Bu Elis sembari mematikan lampu dan menutup pintu. Akhirnya kami semua memutuskan untuk segera tidur, karena tidak ingin mencari masalah dengan Bu Elis, wali kelas kami. Karena dia dikenal sebagai guru yang begitu tegas dan tidak segan-segan menghukum muridnya, atau parahnya lagi akan menurunkan nilai kami. Pukul 11 malam, aku pun terbangun. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan dari jendela di samping kami. Aku pun jadi terbangun karena suara ketukan itu. Aku memang cukup sensitif dengan bunyi ketika tidur. Tok, tok, tok. Kembali terdengar suara ketukan di jendela, yang kali ini mulai membuatku takut. Aku pun memeriksa seluruh teman sekamarku, dan mereka semua masih tertidur. Jadi, seharusnya bukan mereka yang mengetuk-ketuk jendela tersebut. Tok, brak. Tok, brak.
Kali ini tidak hanya suara ketukan, namun seperti seseorang yang sedang memaksa membuka jendela. Aku yang semakin ketakutan dengan panik mencoba membangunkan Anggi yang tidur di sampingku. Namun, dia yang sepertinya sudah kelelahan tidak menggubrisku. Bra, bra, bra. Kali ini hanya ada suara seperti seseorang yang mencoba paksa untuk membuka jendela dari luar. Semakin lama, semakin kencang suaranya. Aku pun langsung mengambil sapu tangan di sampingku, karena aku tidak punya selimut untuk menutupi wajahku. Aku hanya ingin berpura-pura tidak mendengarnya. Tiba-tiba saja, suara tersebut berhenti begitu saja. Suasana menjadi begitu hening di kamar itu. Aku pun memberanikan diri untuk menengok ke arah jendela. Aku bangkit berdiri dan membuka tirai jendela secara perlahan. Tapi tidak ada apa-apa. Aku pun bisa bernapas lega. Aku kembali menutup tirai jendela dan untuk melanjutkan tidurku. Namun baru saja aku ingin memejamkan mata, bra! Terdengar suara bantingan pintu kamar mandi yang sangat kencang. Aku pun begitu kaget sampai langsung berdiri karenanya. Namun anehnya, tidak ada satupun dari teman-temanku yang bangun mendengar suara itu. Bahkan ketika aku mencoba untuk menggoyang-goyangkan tubuh mereka, mereka sama sekali tidak meresponku. Anggi, Dewi, bangun dong kalian. Ya Tuhan, ucapku sembari menangis. Aku hanya bisa menangis sembari menggoyang-goyangkan tubuh temanku yang masih tertidur. Ketika aku kembali menengok ke arah pintu masuk kamar, di tengah gelapnya kondisi saat ini, aku melihat sosok pria berbadan kurus, berwarna hitam berdiri di sana. Aku tidak bisa memastikan siapa dia. Nah, terdengar suara dari ruangan kamar. Aku hanya bisa melihatnya seperti sebuah siluet hitam. Yang aku dapat lihat hanyalah mulutnya ketika dia sedang berbicara. Ya Tuhan, pergi, tolong pergi. Aku memutuskan untuk menutup mata sembari jongkok di tengah-tengah kasur bersama teman-temanku yang masih tertidur. Riz, panggil Dewi yang tertidur di sebelahku tanpa menengok atau menggerakkan badannya. Dewi, bangun Wi, ujarku senang mendengar suaranya. Riz, kamu di sini aja ya, temani mereka, ujarnya yang masih diam tak bergerak. Kamu ngomong apaan sih Wi? Sahutku kepada Dewi. Aku yang kesal langsung menarik paksa tubuh Dewi dan memaksa memalingkan wajahnya ke arahku. Astagfirullahaladzim, teriakku terkejut. Riz, mau ya temani mereka? Yang sedang kulihat bukanlah wajah Dewi, melainkan sesosok yang tidak memiliki wajah dan berkepala botak. Ia hanya memiliki 2 lubang kecil di hidung, tanpa batang hidung dan mulut. Riz, mau ya? Ujarnya kembali dengan suara Dewi. Tolong, tolong! Teriakku sembari meninggalkan kasur. Aku yang ingin segera meninggalkan ruangan malah terjatuh dan kepalaku terbentur lantai yang cukup keras, sampai-sampai perlahan aku mulai kehilangan kesadaranku. Riz, bangun Riz, kamu kenapa? Terdengar suara yang tidak asing bagiku. Tolongin aku, ujarku dengan mata yang mencoba untuk kubuka. Istighfar Riz, bangun, ujarnya kembali. Aku pun membuka mata secara perlahan dan melihat ada Bu Elis dan teman-teman sekamarku yang sedang duduk mengitariku. Bu, tolong Bu, ujarku kembali dengan tangis. Udah, gak apa-apa, itu cuma mimpi kamu aja, ujar Bu Elis sembari memeluk kepalaku dan mengelusnya. Dalam hati aku bicara,
Apa yang barusan aku alami tadi hanyalah sebuah mimpi. Jika iya, kejadian itu terlihat begitu nyata. Namun, aku bersyukur jika itu hanyalah sebuah mimpi. Wajah Bu Elis terlihat begitu khawatir. Ia bahkan membiarkanku menaruh kepalaku di pangkuannya, sembari terus mengelus-ngelus kepalaku. "Maaf Bu, sepertinya aku mimpi buruk," ujarku yang mencoba untuk senyum. "Iya, nggak apa-apa. Hari ini kamu istirahat aja ya. Nyusul ke camp di danaunya nanti aja, kalau kamu sudah baikan," ujarnya kepadaku. "Iya Bu, makasih banyak," jawabku kepada Bu Elis. Dengan perasaan yang mulai tenang, aku pindah dari lantai dan tidur di kasur, dengan Bu Elis yang enggan meninggalkanku dan berjaga di sampingku. Aku pun begitu merasa lega setelah menyadari kalau yang aku alami barusan hanyalah sebuah mimpi. Namun, "Hai Riz," tiba-tiba saja makhluk tanpa wajah itu kembali muncul tepat di depanku. Sontak aku pun langsung berteriak, "Tolong! Riz, bangun Riz!" ucap seorang wanita sembari menampar-nampar pipiku. "Wih," sahutku lemas sembari membuka mata. "Kamu mimpi buruk lagi ya? Teriak-teriak padahal masih tidur," tanya Dewi. Aku kembali mencoba membaca situasi. Apa di pertemuan kedua tadi aku masih bermimpi? Aku seperti sedang bermimpi di dalam mimpi. Aku yang tidak ingin dicap aneh, memilih untuk menarik napas panjang, sekedar untuk menenangkan pikiran. "Ah, nggak apa-apa Wi, biasalah aku kayak gini kalau mau dapet, hehe," ujarku dengan tawa kecil. Ada-ada aja, bikin khawatir. Bu Elis lagi OTW ke sini," sahut Anggi. "Lah, aku nggak apa-apa kok. Gak usah manggil Bu Elis," ujarku kepada Anggi. "Udah terlanjur, ya udah kamu istirahat lagi aja," ucap Dewi sembari memberiku segelas air putih. Tidak lama kemudian, benar saja, Bu Elis dengan wajah semrawut masuk ke kamar kami dan memeriksa keadaanku. Aku yang tidak ingin membuat kehebohan lebih dari ini, mencoba untuk menenangkan suasana dan menyuruh mereka untuk tidak perlu khawatir. Aku memeriksa jam di ponsel. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Dan ketika aku ingin kembali menaruh ponsel milikku, tiba-tiba saja aku malah menjatuhkannya. Ternyata, tanpa kusadari, tanganku masih gemetaran karena mimpi tadi. Aku pun buru-buru menutupi tanganku dengan kantung tidur, agar tidak ada yang menyadarinya. "Riz, lain kali kalau kamu nggak bisa tidur di lantai, bilang aja ya," sahut Yani dengan nada sebal. Nggak apa-apa kok Yan, bukan karena tidur di lantai," jawabku kepada Yani. "Nggak usah bohong, anak orang kaya seperti kamu mana pernah tidur di lantai sebelumnya. Sekalinya tidur di lantai, langsung mimpi buruk," ujar Yani yang langsung meninggalkan kamar. "Sabar Riz, gak usah dimasukin ke hati ya," ucap Anggi dan juga Dewi. "Oh iya, hehe, tenang aja," jawabku kepada mereka. Entah apa alasannya, semenjak aku mengenal Yani, dia selalu begitu jutek saat berbicara denganku. Dia seperti membenciku, walaupun aku tidak tahu apa yang sebenarnya membuat dia seperti itu. Kami melanjutkan perjalanan ke Danau Ranukumbolo yang tidak begitu jauh. Dan sekitar 15 menit berjalan, kami pun sampai di danau tersebut. Kami langsung disuguhkan oleh pemandangan yang sungguh menyita perhatianku, dengan pemandangan dua bukit di belakangnya, dan matahari sedang berada tepat di antara keduanya. Aku seolah dapat melupakan apa yang terjadi semalam. Lalu para guru membagi kami menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok akan diisi oleh 4 murid. Karena jumlah murid perempuan dan murid pria hampir sama, maka setiap kelompok akan berisi 2 wanita dan 2 pria. Aku satu kelompok dengan Anggi, Giri, dan Tian. Lagi-lagi aku diharuskan bersama dengan Tian. Entah mengapa semenjak perjalanan ini,
Aku merasa nasib buruk selalu menimpaku. Bukan berarti aku membenci Tian, namun hanya saja ketika aku melihatnya, seperti mengingatkanku tentang mimpi burukku yang semalam. Dari 3 kelas yang ikut, kami dibagi menjadi 21 kelompok, dan 21 kelompok tersebut dibagi lagi menjadi 3 kubu. Kubu pertama akan mendirikan tenda dan juga membereskan tenda setelahnya. Kubu kedua akan bertanggung jawab atas makanan dan minum. Lalu, kubu yang terakhir akan bertanggung jawab untuk mencari kayu bakar dan juga kebersihan. Sedangkan aku masuk ke dalam bagian di kubu kedua yang akan bertanggung jawab dalam memasak. Asik, gak sabar nih makan masakan Rizka lagi. Ujar Gary. Ya udah, sekarang bersihin panci dan piring-piring dulu sana. Pintaku sembari sibuk merapikan peralatan masak. Yang namanya Rizka ada nggak? Tanya salah seorang pria dari kelas lain. Aku, Sahutku. diminta Bu Elis untuk masak. Ujarnya. Iya tahu kok. Jawabku. Sebelumnya, dalam perjalanan Tata Boga, masakanku selalu menjadi nomor 1 di kelas. Banyak murid lain dan juga guru menyukai masakan yang kubuat. Mungkin karena itu, Bu Elis tidak ingin sembarang orang untuk melakukan tugas memasak. Bu Elis jadi memintaku untuk melakukannya. Ketika aku sedang membawa panci berisi air yang ingin kumasak, tiba-tiba saja ada yang memanggilku. Hai Riz. Prak. Suara panci terjatuh. Riz, kamu gak apa-apa? Tanya seorang pria. Gak apa-apa kok. Sahutku yang menumpahkan air yang sedang ingin kami masak. Maaf ya, buat kamu kaget. Ujarnya sembari membantuku berdiri. Entah mengapa, sapaan tersebut, "Hai Riz," telah membuatku trauma. Bahkan, tanganku kembali gemetaran dibuatnya. Riz, kamu gak apa-apa? Tangan kamu gemeteran gitu. Ujar murid pria yang masih tidak kukenal namanya. Gak apa-apa kok. Mungkin hanya kedinginan. Soalnya habis ambil air tadi di danau. Jawabku dengan senyum. Oh iya, kenalin. Aku Dodi dari kelas 3B. Ucapnya dengan wajah sedikit memerah. Oh iya, salam kenal Dod. Kamu juga dapat tugas masak ya? Tanyaku kepada dia. Enggak. Tugas kelompokku untuk ngumpulin kayu bakar. Tadi kebetulan ngeliat kamu aja. Jadi pengennya apa? Hehe. Ucapnya. Oke. Ya udah, aku mau ambil air lagi deh. Sampai nanti ya. Jawabku kepada dia. Aku aja yang ambilin. Kan aku yang ngagetin kamu tadi. Ujarnya dengan senyum. Gak usah, gak apa-apa kok. Kan aku yang jatuhin. Jawabku. Udah tenang. Yang berat-berat tugas cowok. Kamu tunggu di sini aja. Ujarnya sembari mengambil panci yang kupegang. Aku pun akhirnya mengiyakan permintaannya dan hanya menunggunya di dekat perapian yang akan kami jadikan kompor untuk memasak. Oh iya, di sekitaran danau selain kami juga ada beberapa orang yang sedang camping, namun tidak begitu banyak, hanya sekitar 4 tenda. Setelah Dodi mengambilkan air, ia langsung pergi kembali ke dalam kelompoknya. Aku pun melanjutkan kegiatan masakku. Malam harinya sekitar pukul 7, perut kami sudah terisi penuh. Aku yang kelelahan karena baru kali ini memasak untuk banyak sekali orang sekaligus. Hanya duduk di dekat api unggun. Mau Riz? Tanya Tian sembari memberikan segelas coklat panas. Iya, makasih. Sahutku kaget. Setelah memberikanku segelas coklat panas, Tian duduk di sebelahku. Aku cukup terkejut karena sebelumnya dia tidak pernah berbicara kepadaku, apalagi memberikanku segelas coklat hangat. Ayamnya enak. Ujarnya dengan wajah datar. Iya bagus kalau gitu. Sahutku dengan senyum. Aku yang bingung harus berbicara apa lagi, memilih untuk diam.
Terlihat Tian seperti ingin mengatakan sesuatu kepadaku. Namun ia seperti ragu untuk mengatakannya. Ada yang mau diomongin, Yan? Tanyaku kepada Tian. Enggak kok, enggak apa-apa. Ya udah, aku mau ke tenda dulu ya. Ujar Tian dengan grogi. Dalam hati aku bertanya-tanya mengenai gelagatnya yang cukup mencurigakan. Seperti dia tidak berani mengatakan sesuatu kepadaku. Biasanya aku akan mengabaikannya. Namun untuk kali ini, aku memiliki firasat kalau hal yang ingin Tian sampaikan adalah hal penting. Jadi aku mengikutinya ke dalam tenda dan langsung menutup tenda dan hanya tersisa kami berdua. Terlihat Tian pun begitu terkejut melihat kelakuanku. Ayo Tian, sekarang ngomong aja. Ada apa sebenarnya? Tanyaku sembari mendekatkan wajah. Nggak apa-apa kok. Nggak penting-penting amat. Ucapnya sembari membuang muka. Ngomong aja sih, nggak akan aku apa-apain kok. Ujarku semakin mendekatkan wajahku. Gimana ya ngomongnya? Sahutnya grogi. Ayo Yan, ngomong sekarang. Tanyaku kembali. Ada yang merhatiin kamu dari semenjak kita mendaki, ujarnya. Hah? Maksudnya apa? Siapa yang merhatiin aku? Tanyaku kepada Tian. Penghuni danau ini, ujarnya terbata. Aku yang mengerti maksudnya langsung tertegun diam dan tidak bisa berbicara. Namun aku mencoba untuk menepis pikiran-pikiran buruk yang sedang menyelimuti pikiranku saat ini. Ada-ada aja kamu Yan. Mana ada yang kayak gitu? Ujarku kepada Tian. Aku memiliki kelebihan, Riz. Aku bisa merasakan dan melihat makhluk astral. Dan aku nggak bercanda. Semenjak kita mendaki ke Gunung Semeru ini, ada makhluk yang berasal dari danau. Ujarnya terhenti. Aku sontak menutup mulutnya dengan kedua tanganku. Aku tidak ingin mendengar penjelasannya lebih jauh, karena aku terlalu takut untuk mendengar kelanjutannya. Cukup. Aku mau balik ke api unggun aja. Ujarku yang langsung pergi meninggalkan Tian. Tanganku kembali bergetar hebat. Walaupun aku hanya mendengar setengah dari cerita Tian, aku sekarang menjadi was-was sembari menengok ke segala arah. Hai Riz. Seseorang menepuk punggungku sembari memanggil namaku. Aku yang sedang dalam keadaan was-was dan takut menjadi begitu sensitif. Riz, ini aku Dodi. Kamu nggak apa-apa? Dari tadi aku perhatiin kamu kayak lagi takut akan sesuatu. Ujar Dodi. Maaf Dod, nggak apa-apa kok, beneran. Hehe. Sahutku. Setelah mengatakan bahwa aku baik-baik saja, aku segera meninggalkannya. Terlihat wajah curiga bercampur khawatir dari Dodi. Namun aku tidak mengindahkannya dan melanjutkan perjalanan ke api unggun. Karena di sana banyak sekali murid dan guru yang sedang menghangatkan badan. Aku duduk diam sembari sesekali berbicara dengan temanku. Dan Dodi juga ikut menyusul dan duduk di sampingku. Sampai tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Salah seorang guru meminta kami semua untuk kembali ke tenda maksimal pukul 10:30 malam dan meminta kepada para siswa, khususnya para pria, untuk bergantian berjaga malam, yang juga akan ditemani oleh guru. Takut jikalau ada hewan liar atau mungkin seseorang yang mencurigakan mendekati tenda kami. Ya udah Riz, aku pergi dulu ya. Sekarang giliran aku jaga. Ujar Dodi sembari berdiri. Ketika dia ingin meninggalkanku, secara refleks aku memegang tangan kirinya, seperti takut ditinggal sendiri. Maaf Dod, ya udah semangat ya jaganya. Ucapku dengan senyum sembari melepaskan tangannya. Riz, serius deh, kamu kenapa? Tanya Dodi. Gak apa-apa kok Dod, tadi refleks aja. Hehe. Ujarku yang mencoba menutupi rasa takutku. Dengan wajah ragu menempel di wajahnya, ia pergi meninggalkanku untuk berpatroli di sekitaran danau dan ditemani oleh 3 murid pria lainnya.
Aku memutuskan untuk kembali ke tenda untuk beristirahat. Terlihat lampu-lampu di dalam tenda murid satu persatu mulai dipadamkan, tertanda mereka sudah mulai tidur. Saat aku masuk ke dalam tenda, aku melihat Anggi dan Dewi, mereka sudah tertidur lelap. Aku pun mengambil sleeping bag dari dalam tas untuk kupakai. Dengan pikiran yang sedang tidak stabil, aku mencoba untuk menenangkan diri dengan mengingat-ingat hal baik yang pernah terjadi dalam hidupku, agar aku bisa beristirahat dengan tenang. Namun tiba-tiba saja, aku mendapatkan firasat begitu buruk, bahkan sampai membuat jantungku berdebar-debar. Aku memaksakan untuk memejamkan mata, sampai akhirnya aku terlelap tidur. Pagi harinya sekitar pukul 5:30 pagi. Dong, dong, dong. Terdengar suara seperti gong dari luar tenda, sampai-sampai membuat aku, Anggi, dan Dewi terbangun. Suara apaan sih itu? Tanyaku. Gak tahu, emang sekolah kita bawa gong ya? Tanya Anggi. Setahu aku enggak deh. Ujar Dewi. Lalu kami bertiga keluar dari tenda, dan aku dikejutkan dengan pemandangan yang kami lihat. Seluruh tempat Tindaro ini ditutupi oleh kabut. Bahkan jarak pandangku paling jauh sekitar 10 meter saja. Aku juga melihat beberapa murid ikut keluar dari tenda, dengan tanda tanya di wajah mereka. Dalam hati aku bertanya, apakah kabut yang kemarin turun, hari ini turun kembali? Di tengah-tengah rasa kebingungan kami, tiba-tiba saja Bu Elis berlari sembari berteriak menghampiri kami. Perhatian, perhatian. Bu Elis dengan napas begitu terengah-engah menghampiri tenda kami dan meminta kami untuk mengikutinya ke tempat bekas kami membakar api unggun semalam. Kami berjalan perlahan dengan kabut tebal yang masih menghalangi pandanganku. Ketika kami sampai di tempat berkumpul, aku melihat Tian, Yuni, Gary, dan juga beberapa teman kelasku yang sudah terlebih dahulu sampai. Ketika kami saling bertanya apa yang terjadi, Bu Elis dan Pak Yanto menepuk tangan mereka dan meminta perhatian kepada kami semua. Anak-anak, ada yang ingin ibu sampaikan, tapi mohon jangan panik dan tetap tenang. Ujar Bu Elis sembari menelan ludah. Jadi begini anak-anak, 3 murid yang berpatroli semalam ditemukan tewas di pinggir danau. Ujar Pak Yanto langsung mengagetkan kami semua. Dalam hatiku bertanya, Hah, Dodi? Apakah Dodi meninggal? Tidak mungkin. Tapi dia salah satu dari 3 orang yang melakukan patroli semalam. Terlihat para guru sedang saling mengobrol. Tampak jelas wajah kepanikan dari mereka. Salah satu guru sedang memegangi handphonenya, sembari mengangkatnya tinggi-tinggi, seperti sedang mencari sinyal. Aku pun langsung mengeluarkan ponselku, dan benar saja, ponselku tidak memiliki sinyal sama sekali. Aku pun menanyakan ke murid lainnya, dan hasilnya pun sama. Handphone mereka juga tidak mendapatkan sinyal. Lalu aku melihat ada 3 mayat sedang ditandu oleh beberapa murid untuk dimasukkan ke tenda paling besar dengan tujuan akan dikuburkan sepulang nanti. Aku yang penasaran dan begitu gelisah tentang nasib Dodi langsung menghampiri murid yang menggotong mayat tersebut dan bertanya, Dodi, apa salah satu dari mereka itu Dodi? Tanyaku dengan panik. Iris, Tiba-tiba saja seseorang menepuk punggungku, dan ketika aku lihat, Dodi. aku langsung refleks dan langsung memeluknya. Iris, kamu gak apa-apa kan? Tanya Dodi dengan wajah memerah. Maaf, aku kira kamu termasuk dalam 3 orang yang meninggal semalam. Ujarku kepada Dodi. Semalam karena perutku sakit, jadi aku disuruh untuk buang air besar.
dan digantikan oleh murid lainnya. Dan ketika aku kembali, aku tidak dapat menemukan mereka. Keesokan harinya, menjelang fajar, aku menemukan 3 mayat, yang ternyata itu adalah teman-teman yang berjaga semalam. Ucapnya dengan tenang. Oh, oke deh. Ya udah, aku balik lagi ke sana ya. Ujarku. Aku yang ingin memeriksa ketiga mayat tadi mengurungkan niatku, karena ternyata Dodi bukanlah salah satu dari mereka. Itu sudah membuatku cukup lega. Tapi aku sedikit dibuat bingung melihat sikap Dodi yang begitu tenang saat dia menceritakan bahwa dialah yang pertama kali menemukan ketiga mayat teman-temannya itu. Ketika aku kembali ke teman-teman kelasku, aku melihat Bu Elis sedang sibuk memeriksa HP setiap murid satu persatu. Dan setelah kutanyakan ke Dewi, ternyata Bu Elis sedang memeriksa siapa tahu di antara HP murid ada yang masih memiliki sinyal. Karena kami tidak mungkin dapat turun dalam keadaan kabut yang masih begitu tebal ini, dan memilih untuk memanggil bantuan. Setelah perdebatan panjang antara guru dan masing-masing ketua kelompok, mereka memutuskan akan mengirim salah satu guru pria dan 4 pria lainnya untuk turun dari gunung dan memanggil bantuan. Sedangkan murid lain harus menunggu di tenda masing-masing dan tidak boleh keluar tenda terkecuali karena masalah mendesak. Waktu itu menunjukkan pukul 11 siang, namun kabut tak kunjung hilang. Malah ketika aku memeriksanya barusan, kabut kian tebal dan jarak pandang juga semakin pendek. Aku bahkan tidak bisa melihat tenda terdekat dariku. Aku, Anggi, dan Dewi hanya bisa diam di dalam tenda. Kami mencoba untuk mengusir rasa takut kami dengan beberapa leluconan receh yang Anggi lontarkan. Terdengar teriakan seorang wanita dari arah hutan. Kami bertiga yang kaget pun keluar tenda untuk melihat suara siapa itu. Namun sekali lagi, karena kabut yang begitu tebal, kami terpaksa mengurungkan niat kami dan memutuskan untuk tetap di dalam tenda dengan rasa takut yang makin menggerogoti pikiran kami. Dengar Wi, Riz, kita bertiga pokoknya harus bareng terus ya, ujar Anggi. Iya Anggi, jawab Dewi sambil terbata. Waktu terasa begitu lama bergulir, sampai 1 jam kemudian kami bertiga hanya berdiam diri di dalam tenda. Belum juga ada pengumuman selanjutnya dari guru. Terdengar kembali teriakan dari luar tenda. Kali ini suara pria. Aku takut, ujar Dewi sembari menutup kuping. Aku dan Anggi pun lekas memeluk Dewi yang terlihat begitu ketakutan dan bahkan hampir menangis karenanya. Kira-kira suara apa itu Nggi? Tanyaku. Gak tahu Riz, suaranya berasal agak jauh. Seharusnya dari luar camp, jawab Anggi. Berarti sama seperti suara teriakan wanita tadi, yang juga berasal dari luar camp, sahutku. Anggi mengambil termosnya dari dalam tas. Lalu ia menuangkan coklat panas untuk diberikan kepada Dewi, sekedar untuk memberinya ketenangan lebih. Kita nggak bakalan matikan, ujar Dewi. Hus, jangan ngomong gitu ah. Kita bakal baik-baik saja kok. Iya garis, ujar Anggi. Iya Wi, kita hanya perlu sabar nunggu kabar dari rombongan yang udah turun untuk panggil bantuan sebelumnya, ucapku kepada Dewi. Itu pun kalau mereka berhasil sampai ke bawah. Bagaimana kalau suara teriakan tadi dari mereka? Ucap Dewi. Hus, udah, kamu tidur aja Wi. Biar kamu tenang dan gak mikir aneh-aneh ya, ujar Anggi. Akhirnya Dewi mau menuruti saran Anggi.
dan memilih mencoba untuk tidur dengan kantung tidurnya. Sedangkan aku dan Anggi tetap berjaga di dalam tenda. Beberapa saat kemudian, ada Bu Elis masuk ke dalam tenda kami. "Ayo keluar sebentar," ajak Bu Elis. Namun ia terlihat berbeda dari sebelumnya. Ia tidak memakai jaket dan hanya mengenakan kaos putih oblong, wajahnya pun sedikit pucat. Aku dan Anggi saling menatap satu sama lain. Kami pun menuruti Bu Elis yang mengajak kami untuk keluar tenda. Sebelum keluar tenda, aku yang ingin membangunkan Dewi dihentikan oleh Bu Elis. Ia mengatakan untuk tidak perlu membangunkan Dewi dan akhirnya membiarkan tetap beristirahat. Aku pun mengiyakan permintaannya. Setelah keluar dari tenda, aku dan Anggi hanya mengikuti Bu Elis berjalan dari belakang. Karena kabut yang begitu tebal, jarak pandang kami pun hanya sekitar 5 meter ke depan. Aku melihat beberapa tenda tertutup rapat, dan ada juga yang terlihat kosong dengan isi yang berantakan. Namun aku mencoba untuk tetap berpikir positif terhadap tenda yang isinya berantakan tersebut. "Bu, masih jauh ya?" ujarku sedikit lelah. Bu Elis hanya diam tanpa menjawab pertanyaanku. Ia tetap berjalan seperti tidak ingin menggubris kami, dan beberapa saat kemudian terdengar teriakan seorang wanita yang suaranya tidak asing di telingaku. Aku dan Anggi pun langsung berfokus ke arah suara tersebut. Itu teriakan Dewi," ujar Anggi panik. "Ayo, kita balik lagi ke tenda lagi, Anggi," ujarku. "Bu, ayo, Ki," ucap Anggi terpotong. Ketika kami menoleh kembali ke arah Bu Elis, tiba-tiba saja dia sudah menghilang. Riz, Bu Elis kemana ya?" ujar Anggi yang ketakutan. Aku menarik napas dan sebisa mungkin untuk tetap berpikir positif. Karena di saat-saat seperti ini, pikiran negatif hanya akan merugikanku. "Mungkin dia sudah duluan, Ki. Lebih baik sekarang kita balik ke tenda saja dan memeriksa Dewi," ujarku sembari menarik tangan Anggi. Anggi pun menganggukkan kepala dan mengikutiku untuk kembali ke tenda. Kami saling berpegangan tangan karena tidak ingin berpisah satu sama lain. Kami berjalan perlahan menembus tebalnya kabut dengan mengikuti tenda-tenda murid lain yang sebelumnya kami lewati tadi saat mengikuti Bu Elis. Sampai akhirnya kami tiba di depan tenda kami. Terlihat tenda kami tertutup rapat, berharap bahwa Dewi lah yang menutupnya. Lalu aku perlahan membuka resleting tenda dari atas ke bawah. Setelah resleting tenda terbuka, teriak Anggi sampai membuatnya duduk tersungkur setelah melihat ke dalam tenda. Aku yang juga melihat apa yang Anggi lihat. Saking terkejutnya, aku masih diam dengan mata melotot. Riz, ujar Anggi yang langsung memelukku. Aku pun yang masih begitu shock, hanya bisa diam melihat keadaan tragis yang menimpa Dewi di dalam tenda. Terlihat Dewi dalam posisi tertidur tengkurap dengan kondisi kepalanya terputar ke belakang menatap ke atas. Matanya berwarna putih melotot dan lidah menjulur keluar. Untuk sementara, cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan menceritakannya kembali di episode berikutnya. Apa pendapat teman-teman tentang cerita ini? Silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.